Ini adalah part 2 dari kisah investasi Lilu. Kalau belum nonton, bisa nonton part 1 dengan klik link di atas ya. Nah, berinvestasi di Korea. Pada tahun 2006, Lilu memberikan seminar pada Columbia University, di mana ia menceritakan tentang investasinya pada perusahaan Korea bernama Hyundai Department Store. Nah, Lilu menemukan saham ini dengan membaca Standard & Poor's Investment Manual. Lilu membeli Hyundai seharga 1.200 won atau $12 pada tahun 2004. Total market cap dari Hyundai Department Store adalah 65 juta dolar dengan laba sekitar 27 juta dolar. Jadi PE ratio cuma 2 kali. Hyundai Department Store juga memiliki nilai buku 240 juta dolar. Jadi PBV sekitar 0,27 kali. Nah, jadi ada beberapa hal yang Lilu temukan dari menganalisa Hyundai Department Store. Oh ya, ingat, harga beli Lilu adalah ketika market cap-nya 65 juta dolar ya. Jadi ada 70 juta aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas. Kemudian terdapat 180 juta dolar aset tetap. Nah, 30 juta diantaranya adalah hotel, yang mana Lilu menilai hotel tersebut bernilai lebih tinggi daripada harga perolehannya sekarang. Nah, mereka juga memiliki 13% dari sebuah department store lain yang dicatat sekitar 13 juta dolar. Nah, department store lain ini listed juga dan market caps-nya adalah sekitar 600 juta dolar. Jadi sebenarnya 13% dari 600 juta adalah sekitar 78 juta dolar. Kemudian mereka juga memiliki beberapa perusahaan kabel dan real estate. Jadi kesimpulannya, Lilu bayar 65 juta dolar. Di dalam perusahaan ada 70 juta dolar kas, nggak ada hutang. Kemudian ada 78 juta dolar saham perusahaan lain dan juga 30 juta hotel yang belum dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Padahal pasar properti di Korea saat itu sedang bullish-bullishnya. Nah, Lilu mengecek pasar properti sekitar milik Hyundai Department Store dan menemukan bahwa value dari properti yang dimiliki itu setidaknya sudah 3-4 kali lebih tinggi. Jadi ada tambahan value sekitar 100 jutaan dolar dari real value dari aset hotel tersebut. Nah, jadi Lilu dapat aset 200-300 jutaan total yang tadi yang menghasilkan laba 30 juta dolar dan hanya perlu bayar 65 juta dolar. Untuk itu semua, murah sekali bukan? Lilu pun mengetahui bahwa direksi di Korea bisa berbeda dengan Amerika dan tidak terlalu friendly bagi investor sebenarnya. Setelah mencari-cari tahu, Lilu berkesimpulan bahwa hal ini tidak terlalu masalah, toh harga beli juga sangat murah. Harga saham Hyundai Department Store naik dari 12 dolar menjadi 100 dolar setahun setelahnya. Dari investasi ini kita belajar company dengan aset yang bagus, lalu kepo dulu aja soal hidden assetnya dan estimasi berapa value-nya. Investasi pada BYD. Lilu berinvestasi pada saham BYD sekitar tahun 2002 sampai 2004 waktu mereka IPO. BYD menjelma dari perusahaan produsen baterai lithium untuk handphone menjadi perusahaan electric vehicle di China. Lilu membeli saham BYD melalui Himalaya Capital, perusahaan investasi milik Lilu yang mengelola dana investasi Charlie Munger. Saham BYD masih tetap di hold oleh Lilu dan belakangan baru dijual dengan keuntungan minimum kita hitung-hitung sekitar 57 kali lipat lebih. Pada tahun 2008, Lilu menceritakan tentang saham BYD kepada Charlie Munger dan juga Warren Buffett. Berkshire Hathaway pun membeli 10% saham BYD pada September 2008 di harga 8 dolar Hong Kong. Saham BYD naik 10 kali lipat 2 tahun setelah pembelian Buffett, menjadi 80 dolar Hong Kong. Lalu setahun setelahnya BYD turun kembali ke harga awal pembelian mereka di 8 dolar Hong Kong. Perjalanan investasi pada BYD ini tidak mudah loh. Bayangin aja, udah floating profit 10 kali lipat, lo harganya balik lagi ke titik awal. Apa nggak stres? Nah, investor biasa mungkin sudah maki-maki ya, merasa rugi waktu, nyesal kenapa nggak take profit di atas, seolah-olah mereka bisa menebak titik puncak. Buffett dan Munger tidak kayak gitu. Begitu juga Lilu. Kita bisa belajar banyak sekali dari kisah ini. Apa sih yang dilihat oleh Lilu, Buffett, dan Munger? Kenapa kok mereka berani beli dan hold hingga bertahun-tahun dan mereka tetap bisa hold ketika harga sahamnya turun begitu drastis. Jadi BYD ini didirikan pada tahun 95 oleh Wang Chuanfu yang sampai sekarang masih menjadi CEO dari BYD. Jadi ini owner operator ya. Jadi awalnya BYD ini adalah perusahaan baterai lithium ion untuk handphone dengan market share-nya tuh 50% secara global. Kalau Anda punya HP Nokia atau Motorola zaman bahela ya, zaman dulu, Anda akan lihat baterainya itu bisa jadi mereknya BYD. Nah, mayoritas penjualan BYD adalah baterai lithium ion untuk handphone. Pada tahun 2003, BYD mulai mencoba sektor otomotif. Jadi waktu mereka IPO ya. Lalu memasuki tahun 2008 sampai 2009, mereka masuk ke bisnis electric vehicle, berbekal pengalaman panjang dalam produksi baterai lithium. Jadi, ada ekspansi ke market baru, ke segmen baru, dan juga produk baru. Inilah yang cukup mendongkrak growth secara luar biasa dalam 10 tahun ke depan. Dapat dilihat dari grafik di bawah, pertumbuhan revenue yang luar biasa dalam 20 tahun serta return equity yang cukup bagus. Memang ada beberapa periode ketika ROE turun signifikan, seperti pada tahun 2011 hingga 2014. BYD mencetak laba all-time high di 2,4 miliar dolar pada tahun 2022, ROE-nya sekitar 16%. Peningkatan signifikan ini juga diakibatkan karena penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2008, saat Buffett dan Munger masuk ke saham BYD di 8 dolar Hong Kong.
atau sekitar 1 dolar US dollar ya. EPS BYD tahun sebelumnya adalah 0,11 US dollar. Jadi PE ratio-nya cukup murah, sekitar 9 kali. Lilu mungkin sudah masuk duluan di sekitar 3 dolar Hong Kong atau sekitar 0,38 US dollar. Saat itu EPS-nya sekitar 0,05 sampai 0,06 US dollar. PE ratio sekitar 6 sampai 7 kali. Jika kita lihat book value per share-nya, harga pembelian Lilu mencerminkan PBV 2 kali, sedangkan pembelian Buffett di tahun 2008 mencerminkan PBV 1 kali. Intinya, kedua pembelian Buffett maupun Lilu tidak terlihat terlalu mahal. Lilu membeli di harga 3 dolar Hong Kong, setara dengan PE 6-7 kali dan PBV 2 kali. Buffett meskipun membelinya di 8 dolar Hong Kong, ya 3 kali lipat di atas harganya Lilu, ini pun masih PE 9 kali dan PBV 1 kali. Alasan kenapa BYD bisa bertumbuh sebesar ini karena produk mobil listrik mereka yang laku sekali di China. Bahkan produk mobil listrik mereka sudah jauh melampaui penjualan baterai, yang merupakan produk awal dari BYD. Jadi dari investasi BYD ini awalnya dari perusahaan dominan di industri baterai handphone dan dikelola oleh sang owner yang visioner Benawang Chuanfu. Berkat pengalaman dalam industri baterai, BYD mencoba masuk ke bisnis mobil listrik. BYD sudah tahu banyak hal tentang membuat baterai lithium yang dibutuhkan untuk membuat electric vehicle. Sudah berdekade-dekade mereka melakukannya. Nah, meskipun Buffett, Munger, dan Lilu untung besar dari investasi BYD, timeline-nya juga cukup panjang sekali bahkan. Tidak langsung untung banyak dalam seminggu, 2 bulan, atau mungkin dalam setahun, melainkan bertahun-tahun. Mereka mengalami ups and downs yang tentu tidak gampang bagi sebagian besar dari kita. Nah, bagaimana dengan porto Lilu sekarang? Kita bisa lihat datanya dari sebuah website bernama Dataroma. Isinya adalah isi porto dari banyak investor-investor besar seperti Lilu, Charlie Munger, Warren Buffett, dan juga yang lain-lain. Tapi di Dataroma ini hanya rangkuman dari porto para investor yang punya kepemilikan di saham Amerika ya. Sumbernya dari laporan 13F yang rutin dilaporkan ke SEC. Kalau kayak Lilu punya saham BYD di bursa Shenzhen, jadi ya nggak kelis di sini. Nah, jadi itulah kisah Lilu dalam berinvestasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.